Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mengukur mutu dan kepuasan pelanggan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Rahmawati dan kedua teman saya yaitu Rizka Puspitasari dan Ahmad Rizky Aryadi. Yang pertama, yaitu pengertian mutu pelanggan. Definisi mutu menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menurut Supriyono, mutu adalah tingkat baik buruknya sesuatu. Mutu dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan. Jadi mutu adalah ukuran relatif kebaikan. Secara operasional, produk bermutu adalah produk-produk yang memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua yaitu menurut W. Edwards. Mutu berarti pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan terus-menerus. Kemudian yang ketiga yaitu menurut K. Ishikawa, yaitu mutu berarti kepuasan pelanggan. Dengan demikian, setiap pembagian proses dalam organisasi memiliki pelanggan. Kepuasan pelanggan internal akan menyebabkan kepuasan organisasi. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu menurut Jordan. Mutu produk adalah kecocokan penggunaan atau fitness for use untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Next. Selanjutnya ada mutu pelayanan prima. Yang pertama ada konsep mendahulukan kepentingan pelanggan, yaitu organisasi pemberi pelayanan wajib menanggapi dan menghadapi keluhan pelanggan untuk kepentingan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada pelayanan dengan sepenuh hati, yaitu pelayanan di sini adalah pelayanan dalam segala bentuk kreasi dan manifestasinya. Yang ketiga ada sikap pelayanan prima. Sikap pelayanan prima berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Yang keempat ada budaya pelayanan prima, yaitu budaya pelayanan prima adalah sebuah budaya yang kuat yang mewarnai sifat hubungan antara instansi atau organisasi pemberi pelayanan dengan pelanggannya dan dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk memperoleh perhatian pelanggan dari instansi atau organisasi pemberi pelayanan. Yang kelima ada sentuhan pribadi pelayanan prima, yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri, perlu selalu dipraktekkan. Yang terakhir, pelayanan prima dengan pribadi prima, yaitu meliputi unsur-unsur kepribadian, penampilan, perilaku, dan komunikasi yang prima. Selanjutnya, mengukur kepuasan pelanggan. Mengukur kepuasan pelanggan adalah proses pengumuman informasi atau data untuk mengevaluasi sejauh mana kebutuhan, harapan, dan keinginan pelanggan terpenuhi oleh produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan utama dari mengukur kepuasan pelanggan adalah untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan tentang kualitas produk atau layanan perusahaan dan untuk memperbaiki atau meningkatkan produk atau layanan tersebut untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Selanjutnya ada cara mengukur kepuasan pelanggan. Jadi untuk mengukur kepuasan pelanggan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan. Jadi dalam survei kepuasan pelanggan ini kita melakukan survei dengan kuesioner atau bisa dengan wawancara langsung kepada pelanggan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa puas mereka dengan produk atau layanan yang diberikan. Kemudian ada cara yang kedua yaitu analisis data penjualan. Jadi kita di sini melakukan analisis data penjualan untuk mengetahui seberapa penting sih pelanggan melakukan pembelian, jumlah pembelian yang dilakukan, dan juga apakah terdapat peningkatan atau penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga ada menganalisis tingkat retensi pelanggan. Yang dimaksud di sini yaitu melakukan analisis untuk mengetahui seberapa sering pelanggan melakukan pembelian kembali atau memperpanjang kontrak dengan perusahaan. Kemudian cara yang keempat yaitu menerima umpan balik.
Jadi menerima umpan balik dari pelanggan melalui email, pesan teks, ataupun media sosial dapat memberikan gambaran tentang kepuasan pelanggan dan juga area yang perlu kita tingkatkan. Kemudian cara yang terakhir dengan melakukan observasi. Melakukan observasi langsung terhadap pelanggan ketika mereka menggunakan produk atau layanan dari perusahaan kita untuk mengetahui interaksi dari mereka dengan produk atau layanan tersebut. Selanjutnya, selain ada cara, terdapat juga metode pengukuran kepuasan pelanggan. Jadi, dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, penting juga untuk memperhatikan metode yang digunakan serta melakukan analisis terhadap data yang diperoleh untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini terdapat 5 metode untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama ada survei kepuasan pelanggan. Jadi metode ini dilakukan dengan memberikan kuesioner untuk mengetahui kepuasan mereka terhadap produk dan juga ataupun layanan yang kita berikan. Survei ini bisa dilakukan melalui email, surat maupun wawancara langsung. Kemudian ada metode yang kedua yaitu Net Promoter Score atau NPS. Metode ini mengukur kepuasan pelanggan dengan satu pertanyaan, seberapa mungkin Anda merekomendasikan produk atau layanan kami kepada teman atau keluarga Anda. Nah, di sini pelanggan akan memberikan nilai dari 0 hingga 10, dan hasilnya akan dihitung dengan mengurangi presentasi responden yang memberikan nilai 0 hingga 6, dan presentasi responden yang memberikan 9 hingga 10. Kemudian metode yang ketiga ada analisis data penjualan. Jadi metode ini melibatkan analisis data penjualan untuk mengetahui seberapa sering sih pelanggan melakukan pembelian, kemudian jumlah pembelian yang dilakukan, serta apakah terdapat peningkatan atau penurunan penjualan dari waktu ke waktu. Kemudian metode yang keempat ada menganalisis tingkat retensi pelanggan. Metode ini melibatkan analisis untuk mengetahui seberapa sering pelanggan melakukan pembelian kembali dan juga memperpanjang kontrak dengan perusahaan. Kemudian metode yang terakhir ada observasi langsung. Observasi langsung di sini dilakukan secara langsung dengan pelanggan ketika mereka sedang menggunakan produk atau layanan dari perusahaan kita untuk mengetahui interaksi mereka dengan produk dan juga layanan yang kita sediakan. Penggunaan metode yang tepat dan analisis data yang akurat juga dapat membantu perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami, terdapat kelebihan dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.